Pernah nggak kamu mikir, kenapa kita sering menyebut Indonesia sebagai Nusantara? Padahal, kalau dilihat dari nama resmi, negara kita adalah Republik Indonesia. Lalu, kenapa kata Nusantara begitu sering digunakan, bahkan sampai sekarang? Dari mana asal-usul istilah ini, dan siapa yang pertama kali mempopulerkannya? Kata Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Jawa. Secara etimologi, Nusa berarti pulau, sedangkan Antara artinya di antara, atau bisa juga diartikan sebagai seberang. Jadi secara harfiah, Nusantara berarti pulau-pulau yang berada di seberang, atau gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Tapi seberang dari mana? Jawabannya, dari pusat kekuasaan Majapahit. Istilah ini pertama kali tercatat dalam teks-teks kuno seperti Pararaton dan Negara Kertagama, dua naskah penting dari abad ke-14. Di sana, tokoh besar Gajah Mada mengucapkan sumpah yang sangat terkenal, Sumpah Palapa. Dalam sumpah itu, ia bersumpah tidak akan menikmati palapa, yang diyakini sebagai kenikmatan hidup sebelum berhasil menaklukkan seluruh Nusantara. Kalimat lengkapnya berbunyi, lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Artinya kurang lebih, jika seluruh Nusantara sudah ditaklukkan, barulah aku akan menikmati hidup. Tapi jangan bayangkan Nusantara pada saat itu seperti Indonesia sekarang. Yang dimaksud Gajah Mada adalah wilayah-wilayah di luar pusat Majapahit yang ingin disatukan di bawah satu kekuasaan. Daerah-daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya termasuk dalam cita-cita besar itu. Jadi bisa dikatakan sejak abad ke-14 sudah ada gagasan tentang penyatuan wilayah kepulauan ini. Meskipun waktu itu belum ada konsep negara bangsa seperti sekarang, namun semangatnya mirip, menyatukan wilayah yang beragam dalam satu kesatuan politik dan budaya. Banyak sejarawan menilai Sumpah Palapa sebagai simbol awal dari nasionalisme Indonesia. Meskipun belum disebut Indonesia, semangatnya sudah mulai terbentuk dari zaman itu. Setelah Majapahit runtuh, istilah Nusantara tidak langsung hilang. Namun memang penggunaannya mulai meredup. Baru pada masa pergerakan nasional, istilah ini kembali diangkat ke permukaan. Tokoh-tokoh seperti Ki Hajar Dewantara dan Soekarno mulai menggunakan istilah Nusantara untuk menggambarkan identitas bangsa kepulauan yang besar dan beragam. Bagi mereka, Nusantara bukan sekedar istilah geografis, tapi juga simbol persatuan dan jati diri. Seiring waktu, istilah ini semakin melekat di benak masyarakat. Kita bisa menemukannya di buku pelajaran sekolah, dalam nama-nama institusi, media, bahkan proyek besar nasional seperti IKN, Ibu Kota Nusantara. Bahkan dalam lagu-lagu perjuangan pun sering disisipkan kata Nusantara untuk menggambarkan semangat kebangsaan. Menariknya, konsep Nusantara juga mencerminkan kekayaan budaya dan keberagaman etnis yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau memiliki bahasa, adat dan tradisinya masing-masing. Tapi semuanya tetap merasa bagian dari satu kesatuan besar, Nusantara. Inilah yang menjadi kekuatan kita sebagai bangsa. Di tengah perbedaan, kita memiliki semangat untuk tetap bersatu. Bukan hanya dalam konteks sejarah dan budaya, istilah Nusantara juga mulai digunakan dalam konteks geopolitik modern. Dalam hubungan internasional, Indonesia sering memperkenalkan dirinya sebagai negara maritim yang berada di jantung kawasan Asia Tenggara, yang terdiri dari ribuan pulau. Nama Nusantara membantu memperkuat identitas itu, bahwa kita adalah bangsa kepulauan dengan peran penting di kawasan ini. Sekarang, kalau kamu mendengar kata Nusantara, kamu mungkin akan teringat pada Gajah Mada, Majapahit, dan Sumpah Palapa. Tapi lebih dari itu, kata ini mengandung makna yang dalam. Semangat pemersatu, kebanggaan sebagai bangsa maritim, dan warisan sejarah yang luar biasa. Jadi, kenapa kita menyebut Indonesia sebagai Nusantara? Karena itu adalah warisan lama yang menggambarkan Indonesia sebagai negeri kepulauan yang bersatu. Kata itu lahir dari semangat dan visi seorang tokoh besar. Dan hingga kini, semangat itu masih hidup. Dalam tindakan, dalam bahasa, dan dalam hati kita sebagai bangsa. Kalau kamu merasa video ini menambah wawasan kamu, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-temanmu. Dan tulis di komentar, menurut kamu, apakah semangat Nusantara masih terasa dalam kehidupan masyarakat kita hari ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Nusa Kuno, karena sejarah tak boleh dilupakan.